warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita ada kegiatan untuk melakukan penggerebekan minuman keras jenis tua. Wilayah perbatasan Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Bungo, adalah daerah rawan dari penyakit masyarakat. Peredaran minuman keras jenis tuak masih banyak ditemukan. Pelakunya pun tak pernah jerah. Meski begitu, Satreskrim Polres Bungo konsisten untuk terus memutus jaringan peredaran miras jenis tuak ini hingga ke tempat pembuatannya. Kita berangkat menuju ke TKP minuman keras yaitu jenis tuak yang berada di Sungai Binjai, Ekspor Manis KB. Ada informasi dari masyarakat yang menghubungi kami. Setelah dapat laporan, kami langsung meluncur ke TKP. Saat menuju lokasi, kami mendapatkan informasi akan ada pengantaran tuak ke beberapa warung lapo. Untuk itu, kami akan mencegatnya di tengah jalan. Bukan ditangkap di jalan ya. Ayo tunggu dulu. Baru keluar ya. Tunggu dulu. Merah putih, merah hitam. Hah? Baju hitam ya? Bukan. Baju hitam ya? Ayo tunggu. Baru keluar dia, Win. Tunggu, ini kami udah dekat nih. Halo, Win. Oh, baru keluar ya. Satu galon lagi ya. Hitam. Ini kanan nih, Boy. Ini orangnya. Ya. Iya, lewat sini, Win. Ya, bisa. Ini apa, Pak? Ya? Oh, itu, Pak. Oh, SKB ya? Tempatnya apa ngambil? Oh, Naga. Kami dari luar Ya. kami orang kabupaten. Tahu kan bekas Operasi penyakit masyarakat. Ya, yang tua ini yang seperti biasa. Ini kita amankan langsung kan? Iya. Nanti minta tolong kami bawa dengan ke sana bersama di mana tempat belinya. Tahu kan? Ya. Dari operasi tangkap tangan ini, kami mengamankan satu jerigen tuak yang siap untuk diedarkan. Kami langsung mengarah ke tempat pembuatan tuak yang menjadi target utama kami. Pas kan? Mas ini pemilik atau apa? Atau beli atau Anaknya saya. anaknya yang punya ini? Iya. Toko punya apa sih namanya? Warung tuak. Bukan tua, warung ya. Warung punya anaknya Bukan. punya warung. Bukan warung. Gimana? Tempat minum-minum aja. Bukan. Jadi gimana? Pembuatan. Tempat pembuatan tuak. Jadi kamu anaknya tempat pembuatan tuak. Anaknya. Kamu mau nganter ke mana ini? Simpang. Kemana? Ke Simpang. Ke Simpang. Siapa yang beli itu? Siapa yang beli? Aku nggak ngerti, Mbak. Kok nggak ngerti? Nah, kamu kan disuruh sama orang tuamu untuk antarkan. Masa kamu nggak ngerti? Nggak ngerti. Loh, tinggal bilang aja siapa, mau nganter ke siapa. Ada yang pesan? Iya kan? Kalau pesan itu ada. Iya kan? Ada yang pesan. Iya, tapi nggak tahu. Tapi kok nggak tahu? Tapi kamu mau ngantar gimana? Panggilnya. Iya, dijemput, ketemuan sama orang gitu. Loh, itu orangnya siapa? Masa kamu nggak tahu? Nggak kenal serius. Aku kan. Terus disuruh orang tuanya bilangnya kayak gimana? Orang tua kamu bilang kayak gimana? Ya disuruh antar ke Simpang. Ya bilangnya gimana? Ketemu sama siapa gitu. Nggak dipinggir. Loh, ketemu di Simpang kan banyak orang. Iya. Nah, terus ntar kamu gimana ketemuannya? Iya. Loh, kamu susah banget ngomongnya. Cerita aja. Iya, maksudnya aku kan nggak tahu siapa penerimanya. Nah. Gitu kan. Maksudnya aku juga disuruh. Ntar siapa orang yang ada di Simpang semuanya bisa ngambil dong kalau kayak gitu. Siapapun. Ya berarti kamu Kan kenal ini dong. kan bukan dibuat bungo, ini di luar bungo. Iya, di luar Bungo. Terus kamu mau ketemu sama siapa? Saya tanya. Barangnya mau ditaruh di mana? Nah, itu
terus simpan kamu letaknya di mana? Tentu ada tujuannya. Atau kalau memang tidak ada yang ngambil, terus ditaruh di mana, di rumah siapa atau di toko siapa? Di mana kira-kira? Di mana rumah ini ya? Di mana rumah? Hah? Ini. Oh iya. Sesampainya di lokasi, kami langsung menuju ke sebuah gubuk yang digunakan untuk memproduksi tuak hasil penyulingan dari air kelapa. Sayangnya, target operasi yang kami cari tidak ada di lokasi. Sini ikut. Di mana anunya kemana? Loh. Ini ibunya, ibu. Ya maaf Bu ya, kami dari Polres. Karena lagi ada operasi penyakit masyarakat. Jadi ya ada informasi. Nah ini Bu ya, ada informasi. Karena jadi kami menerima laporan, pas ada informasi masyarakat kami sini. Pas ketemu lagi anak ibu mentas sana. Ya Bu. Ya Bu ya. Iya Bu. Bapaknya ada Bu? Bapaknya ada Bu? Kami menggali informasi tentang keberadaan ayah dari pemuda ini yang tak lain adalah pembuat tuak. Lewat sang ayah pula, kami akan menggali informasi tentang proses pembuatannya. Bapaknya mana? Bapaknya nggak sih? Jadi kamu berdua sama ibu, berdua aja kerjainnya. Yang buat. Loh, tadi kamu bilang kami yang Aku buat. anaknya. Hah? Aku nggak bilang aku yang buat, cuman ibunya. Yang buat siapa? Ini kan dari kelapa yang buat Ya, yang buat siapa? kita ini bukan gini loh Mak. Ini dijelaskan tua ini bukan kayak kita ini kayak minuman keras yang lain ya. Ya intinya memabukkan. Iya kalaupun memabukkan sebenarnya kan ini kan nggak bisa kita bilang Apa? mana ya. Bilang apa? Bilang apa? Minuman tradisi itu ya kayak mana? Tadi sih ya kalau diminum sedikit kan. Kalau minum sedikit nggak apa-apa buat obat, tapi kalau banyak mabuk kan? Ya orang-orang sedangkan pesannya buat apa? Buat mabuk-mabuk. Bukan ya jangan cuman kategori gitu lah. Karena kita juga ini bisa obat gitu. Sekarang kapan ini diambil dari sana? Kapan diambilnya terus dibawa ke di galon ke mana? Setiap pagi. Setiap pagi. Prosesnya gimana? Nah, jadi siapa? Ya, terus bapaknya di mana? Bapaknya pergi. Kalau mau dia tanya-tanya dulu, nanti dijelaskan di kantor aja dah. Ya. Ya, maksudnya di kantor aja dijelasin gitu loh. Siapa nanti kita yang buat ini gimana gitu. Jelas loh ini polisi loh. Iya, sopan. Ya, maksudnya lebih baik ngomong sesuai dengan apa yang Ditanya. ditanya gitu. Iya, Nah, kan mungkin selama ini kan sama bapaknya, mungkin nggak tahu. Jadi aku jelas. selama ini nggak di sini lah. Terus Kuliah Jadi, di Jogja gitu cuma hari loh. ini aja, Kalau kebetulan hari aku ini aja bantu gitu. gitu loh Mak. Itu maksudnya bapak juga jangan terlalu memaksa saya untuk tahu kan. Ya, ibu ini dari tadi nanyain aku. Bapak karena- juga. karena ini. Aku bingung Pak gitu. ya karena jawabnya. begini, kenapa kami Nah, namanya sopan aku loh. bukan masalah sopan. Oke, kami juga sudah sopan. Iya, aku Ini nanya ini kayak mana gitu, Pak. apakah mabuk? Aku Ya, enggak balik boleh. lagi. Nah, dan begini, kecuali kalau kami datang ke sini tadi, Iya. abang ada di sini, mungkin ini kan pas tidak bisa lagi tegap, tegap bawa itu, jadi kan tentu disuruh siapa tidak dijawab. Dan kami tanya baik-baik. Ini Pak, aku kan selama di Jogja. Aku jelasin dulu lah dari awal ya. Aku baru sampai di sini. Kapan santainya? Kebetulan berarti hari ini aja. Bukan kemarin. Aku baru ini bantu bos. Saat menginterogasi anak dari target operasi yang kami cari, sang ibu justru bersikap tidak kooperatif. Ia membuang tuak yang ada di dalam ember. Di Jambi, Pak. bisa di HP. Bapak lagi pergi gitu. Iya. Jadi, abis tidak ada bapak, santai dengan Apa? santai dengan olah. Enggak, aku. Ibu, Itu baru datang itu. Tadi pagi itu. Ibu, Iya. ibu, saya mau nanya, ini datang dari mana? Apa? Tua itu dari sini. Ya, ibu yang buat. Iya, Ibu yang buat sendiri sini. iya, iya. Iya. Ini tadi anaknya mau ngantar-ngantar ke mana? Iya. Ke Sungai Rengas. Siapa yang pesan? Hmm? Siapa yang pesan? Ada di situ. Siapa? Marga Ya, pesan. jadi ngantar ke rumahnya Bu ya? enggak. Kita naik
Oh, naik travel. Iya. Oh, dia nunggu di sungai. Iya, nunggu di simpul kan. Iya, iya, iya. Berarti mau dikirim keluar kota? Iya. Ya. Ibu tahu nggak kalau misalnya tuak-tuak ini dikonsumsi mereka tuh untuk mabuk-mabukan? Ada mabukan, ada enggak. Ya. Ada ibaratnya biar sehat kan, ada mabukan. Memang betul. Ya udahlah dibawa lah. Nggak apa-apa, udah biasa razia. Udah biasa razia. Iya, udah Ini biasa. biasa kena razia, Bu ya? Iya, iya, udah. Ya, nggak apa-apa. Ini mau kami bawa Ibu ya. Tak pernah jerah, itulah yang terlihat dari gestur produsen tuak. Meski sudah berulang kali dirazia, tetap saja tidak kapok untuk berhenti memproduksi tuak yang jelas masuk ke dalam miras golongan B. Tuak memiliki kadar alkohol 5 hingga 20%. Tapi Ibu ada yang sebagian tahu kan, Bu ya? Nggak kayak narkoba kan harus diapa. Kalau ini kan Iya Bu, enggak. saya tahu. Iya lah, enggak apa-apa Pak. Bawa. Soalnya Bu, dari di sini ada nama Perda, juga Iya, namanya iya. minuman keras. Dari Undang-Undang Kesehatan juga Bu. Ini juga Ya, karena kalau tidak. minum itu kan Ah, ya ugal-ugalan lah, minumlah 10 botol. Ya mabuk lah kalau satu botol sehat. Ya kalau lewat kan. iya, iya. Saya kembali menggali informasi kepada ibu dari pemuda yang juga turut membuat tuak untuk diedarkan hingga keluar Bungo. Udah berapa lama Ibu buat tuak ini? Berapa lama? Siap, ini. Udah ada 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun Ibu buat tuak, terus udah gitu ambil, ditangkap, Ibu buat lagi gitu ya Bu. Iya lah. Nggak capek Bu? Nggak capek. Nggak capek kita Gimana? apa kan? Apa? Hidup. Nggak capek setelah udah diambil sama petugas kepolisian, terus buat lagi, masih buat lagi, Ibu ikut sidang tipiring dan lain-lain. Itu gimana? Mana lah bilangnya? Mana lah bilangnya? Bu? Itulah hidup. Itulah hidup. Iya, itulah hidup. Dapat berapa ya Bu? Sekolah ya? anakku kuliah Dapat di berapa Jogja. memangnya? Hah? Dapat berapa dari Dari sini Iya. bisa lah dapat 3 juta. 3 juta sebulan? Iya. Pembuat minuman keras jenis tuak ini masih saja berkelit. Kepada kami, mereka ngotot beralasan tuak yang dibuat tidaklah melanggar aturan karena di daerah lain pun ada. Prosesnya selama ini. Sebenarnya dari gimana ya? Dari penderesnya kita mulai. Ibaratnya gini kan, awalnya itu kan kita sebenarnya mau bikin obat. Ah, Kalau di Medan, Pak, iya. oh, ya itu ini kan ya jangan adil lah gitu. Kalau mau adil itu jangan cuma di sini, tapi daerah Sumatera Iya. polisi cek aja. Menurutku kan gitu. Iya, iya. Iya, nah Di ini Medan? tua namanya, Di jangan Medan? dibilang miras. Di Samosir. Iya Pak, gini, itu kan karena daerah, Apa itu? karena daerah. Iya benar Pak, kalau Ah, daerah kan kalau di gini. sini Pak gini, Mama, Bang, kalau di sini kalau nggak bisa, kalau mungkin di sini sudah perda pun ada, mungkin kalau mungkin mahasiswa ya, nanti Iya. bisa Tahu aku buka. perdanya, Pak. Ah, Iya. itu, karena kalau sudah ada peraturan berarti tidak boleh, dilarang. Nah, yang kedua, yang jelas ini kan tidak sehat. Dan di situ ada untuk merugikan masyarakat. Ini kan bisa kadang-kadang kita tidak tahu ini steril. Ada undang-undang kesehatan. Jelas ini tidak ada uji BPOM juga tidak ada juga. Iya benar. Nah, disitulah. Itulah kami juga untuk melakukan penggerbekan atau untuk melakukan pengambilan ini. Cuma bakalan kalau tidak ada melanggar peraturan kami tidak berani. Kami mengamankan 2 jerigen lagi tuak dengan ukuran sekitar 40 liter yang siap edar. Selain itu, kami juga menggeledah rumah pelaku untuk mencari barang bukti lain guna kepentingan penyidikan. Sementara, pelaku yang tertangkap tangan hendak mengirim tuak kepada pembeli, kami bawa untuk dimintai keterangan. Di wilayah perbatasan Jambi ini, peredaran miras jenis tuak memang sulit dibasmi. Karena para penjual menganggap enteng ancaman hukuman bagi penjual miras jenis tuak yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Di dalam pasal 205 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan. Kemudian setelah kami dapat 2 galon, terus kami periksa dalam rumah melakukan penggeledahan, tidak ditemukan. Ternyata
mungkin sebelumnya sudah dilakukan atau dijual kepada para penjual, kepada langganan yang memiliki jenis minuman tua ini. Kemudian yang mempunyai minuman ini kita bawa ke Polres. Dalam kasus ini, pelaku yang terbukti menjual minuman keras dapat dipenjara kurungan maksimal 3 bulan atau hukuman percobaan 6 bulan. Selama 6 bulan, pelaku tidak boleh melaksanakan tindak pidana apapun. Jika selama melaksanakan hukuman percobaan, pelaku melakukan tindak pidana, maka akan langsung dijebloskan ke dalam penjara.